Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya berada di kandang langsung dari AB Farm yang berada di Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Kepuh. Saya mau tanya-tanya langsung ke owner, foundernya juga. Pokoknya pebisnis sukses lah dari AB Farm. Nanti kita cari, kita gali ilmunya dan berbagi tips agar bisa berternak dengan sukses. Perkenalkan foundernya langsung dengan Bapak Firman Aprianto. Pak Firman, sejarahnya berdirinya AB Farm ini gimana ya? Tolong Siap. dibagikan untuk pemirsa ngariters. Siap. Jadi untuk ternak AB Farm itu sendiri ditemukan secara tidak sengaja. Bisa dikatakan kita ini bingung karena gimana ya, kalau kita tidak mempunyai hasil sampingan itu, mengandalkan hasil pokok itu bisa dikatakan bisa kolab, apalagi musim-musim corona seperti ini. Lambat laun kita melihat keadaan pasar, keadaan keuangan, akhirnya kita terinspirasi oleh mbah-mbah. Kalau mbah-mbah yang di daerah sini kan Berarti banyak di sekitar sini banyak orang yang mempunyai ternak ya Pak? bisa dikatakan seperti itu. Cuman kan kalau saya lihat itu kan ngarit itu kan biasanya kotor, dalam arti cari rumput di sawah, kemudian dipotong, dibawa pulang. Istilahnya kalau bahasa gaulnya itu dekil. Nah, iya. konsep kita ini tetap mencari keuntungan tapi tidak meninggalkan ilmunya Simba, dalam arti hewannya sehat tapi biaya minim, hasilnya maksimal. Seperti itu sejarahnya. Tetap menjaga kualitas juga ya. Betul. Jadi nggak muluk-muluk harus istilahnya modal besar untung besar, tidak seperti itu. Untuk jenis kambing yang diternak di sini apa aja Pak? Kalau di kandang AB Farm sendiri itu ada 3 jenis. Jadi kita ambil jenis yang satu sekiranya laku di pasaran dan istilahnya wong Jawa itu gampang ngopenane. Jadi kambingnya tipe Jawa. Terus kemudian kambing domba kibas, domba Garut, seperti itu. Ada 3 jenis di sini. Untuk programnya Pak, program penggemukan atau juga perkembangbiakan atau gimana di sini? Nah, awalnya dulu itu kita nggak tahu arah Mas. Jadi awalnya dulu itu kita itu ngikut orang-orang istilahnya breeding itu memperanakkan. Memperanakkan. Nah, jadi yang dijual cempenya. Terus kemudian ternyata breeding itu susah Mas. Jadi breeding susah, kita nggak bisa merawat anaknya. Kemudian di kandang AB Farm sendiri ini kan bisa dikatakan kandang outdoor, jadi banyak anak cempe yang meninggal. Terus anginnya juga kencang. Anginnya juga kencang, tapi memang suasananya enak. Kemudian kita beralih dari yang ada ceweknya, dari breeding sekarang ke fokus ke penggemukan Pak, seperti itu Mas. Berarti pada awalnya AB Farm ini berdiri bisa dikatakan gambling juga ya? Betul Pak, ya apa ya jenenge, orang usaha itu kan cuma 2. Kalau sukses berarti syukur alhamdulillah. Iya. Kalau gagal ya jalan menuju sukses. Iya. Berarti pada awalnya di peternakan, breeding, peranakan. Terus saya lihat ini di sekitar sini kok sekarang tinggal yang pejantan-pejantannya. Berarti yang dulu yang betinanya dijual atau gimana? Ya ada yang dijual, ada yang mati. Jadi sebenarnya kalau kita memulai usaha itu fungsinya khususnya satu, jangan takut gagal. Kalau ini memang di awalnya saya rugi. Oh gitu. Tapi ketika kita tetap semangat, terus melihat pangsa pasar dan kita bangun ulang, baru ini bisa dikatakan untung, seperti itu. Untuk itu Pak, manajemennya, pengelolaan kambingnya seperti apa? Untuk manajemennya Bapak sendiri yang merawat atau bekerja sama siapa gitu? Kalau saya lebih mengutamakan teman-teman yang ada di sini. Jadi ini kan bisa dikatakan AB Farm ini mempunyai moto ganyeng rukun. Jadi
ya saudara-saudara dan teman sekerja itu yang mengelola di sini. Dan manajemennya sendiri yang pertama bisa dikatakan manajemen kambingnya itu yang kita lihat pertama itu bibit. Jadi untuk pengemukan ini yang kita lihat itu bibitnya seperti apa, bisa digemukkan atau enggak. Oh, berarti cari bibit yang unggul. Nah, betul, bibit unggul dan harganya terjangkau. Pada prinsipnya mencari keuntungan seperti itu. Untuk dari sisi apa namanya kandang sendiri, saya lihat kok apa lingkungannya kelihatan bersih, terus rindang juga, kandangnya juga kelihatan bagus. Itu gimana Pak perawatannya? Kalau kandang sendiri ya Pak ya, kita lebih mengutamakan gimana caranya kandang ini barang bekas. Jadi enggak gitu. kalau Memanfaatkan kita limbah berarti ya? Betul, manfaatkan limbah. Kalau kita di awal modalnya besar, itu mengembalikannya juga susah, apalagi ada yang mati, ada yang seperti itu. Jadi ini murni barang-barang bekas, kemudian istilahnya palet-palet. Kemudian di sini tuh mengadopnya atau penambahan nafsu makannya jarang pakai antibiotik. Oh gitu. Dimandikan seminggu sekali, kandang dibersihkan. Dan manajemen tadi kan yang pertama manajemen bibit ya. Terus yang kedua manajemen pakan. Pakan di sini nih pakai limbah pertanian. Oh, limbah pertanian contohnya kayak gimana? Contohnya seperti kayak bungkil jagung itu diseleb, kemudian kelecepannya kedelai, terus kemudian apa kemarin ya kayak kangkung kering ya seperti itu. Untuk itu pakannya buat sendiri atau dari apa pengelolaan sendiri atau beli jadi apa namanya konsentrat sudah jadi? Oh, kalau kita konsentrat jadi enggak nutut Mas. Oh iya, jadi terlalu besar. Kayak kerja gantung popo. Jadi kita mengelola sendiri Mas. Memang kalau dari kami yang penting ada 3 unsur Mas. Yang pertama protein, karbohidrat, yang satu serat. Nah, serat ini kita menggunakan istilahnya suket rumput. Oh iya. Seperti itu. Untuk apa namanya? Berarti untuk kambingnya ini ya sekarang jumlahnya berapa Pak? Alhamdulillah sekarang jumlahnya 43 ekor lah. Ini kan mau musim apa namanya hari raya Idul Adha ya? Iya. Untuk 43 ekor itu apa siap dijual di hari raya Idul Adha ini, apa ada apa namanya sudah direncanakan nantinya apa akan keluar berapa bulan atau gimana? Ini untuk kambingan ada 3 jenis kan tadi kan. Yang pertama tadi Jawa ini alhamdulillah itu sudah terbooking semua. Jadi nanti ngambilnya di hari H. Di AB Farm pun ini juga strategi pemasarannya kita gratiskan biaya perawatan sampai hari H. Jadi Jawa terjual, di bus pun hampir 80% terjual. Jadi terjual semua kan. Mungkin nanti ada apa namanya yang tanya-tanya di YouTube channel. Siap. Terkait harga mungkin kan. Mungkin selama ini pembeli takut harganya terlalu mahal. Mungkin hanya punya uang segini tapi ingin korban. Ya. Untuk di AB Farm mungkin bisa ngasih apa jalan keluar lah bagi orang-orang yang ada niatan baik untuk korban, mungkin dari segi harga atau gimana bisa ditawar atau Ya, gimana? betul kan. Jadi kita konsepnya kan konsep ganyeng rukun kekeluargaan. Dari sekitar kandang pun kita cover. Jadi harga termurah di sini adalah bisa dikatakan 1.750.000 kan. Oh, Sangat 1.750.000. terjangkau. Iya, sangat terjangkau sekali. Bobotnya sekitar 25 sampai 30 kilo. Jadi seperti itu. Kalau kambing Jawa pun kita akan jauh di bawah pasaran. Contohnya yang kayak di kandang Komang Satya itu harganya sekitar 27 tapi beratnya 40 sampai 45. Dan gratis perawatan sampai hari kan. Jadi ada promo juga ya hitungannya. Terus kita ini kalau di masyarakat itu bisa dikatakan apa ya? Bisa nggak harus dicicil apa? Bisa dicicil lah. Dalam arti sekarang cuma DP 500, nanti hari H pelunasan nggak ada masalah. Terus semisal pada hari H korban hewan itu mengalami sakit atau apa, kita tukerkan. Jadi kita lebih ke arah produsen kan, bukan pelantik kan, seperti itu kan. Itu mengutamakan kualitas juga. Betul. Mungkin apa namanya, kalau semisal orang daerah sini Kertosono atau Nganjuk
atau Kediri mau pesen apa gratis ongkir atau gimana Pak? Kalau untuk apa ya istilahnya diterima di masyarakat daerah Kertosono Nganjuk ini kita gratis ongkir. Tapi kalau di luar ini kayak besok ini ada pesanan di Sidoarjo kan, kita kirim Sidoarjo ya? betul Sidoarjo kan, kita kirim sekitar 15-an kan. 15 ekor. Nah itu harganya katakanlah dibeli 26, itu kita nggak tambahin ongkir kan, soalnya kan sudah banyak kambing. Iya. Jadi tetap ya apa ya ngambil keuntungan tapi nggak terlalu mencekik lah kan, seperti itu. Iya, iya. Mungkin bisa berbagi kepada apa sahabat ngarit yang nantinya nonton video ini Pak, Siap, tips siap. dan triknya agar bisa berternak sukses dan lancar lah, pokoknya nggak ada kan kendalanya selama ini. Mungkin peternak takut kambingnya mati, terus modalnya juga mungkin gede kalau ingin berternak yang apa sebesar inilah. Mungkin ada tips khusus dari Bapak sendiri. Siap. Jadi yang pertama kalau memulai usaha, satu, jangan takut gagal, karena dalam usaha ada dua. Jika mengalami kegagalan akan mengalami keberhasilan, itu yang pertama. Yang kedua, berternaklah secara jujur, dalam arti dalam segi pakan, dalam segi kesehatan. Jangan sampai menggunakan antibiotik berlebih yang akhirnya membahayakan dagingnya dikonsumsi sama konsumen, ini bahaya. Jadi seperti iya. itu. Terus ketiga, ikuti pangsa pasar. Jangan pernah menjatuhkan saingan usaha. Mari dirangkul bersama, karena kesuksesan itu milik bersama dan rezeki kembali kan ditentukan yang di atas. Iya. Nah, seperti itu aja tipnya, sederhana kan. Terima kasih Pak atas tips dan banyak sekali informasi yang diberikan. Siap. Sahabat ngarit, ini tadi wawancara saya ke pemilik dari AB Farm. Mungkin banyak manfaatnya, bisa dicontoh dan diterapkan di rumah, bisa berternak dengan sukses dengan cara-cara seperti ini tadi. Tetap semangat untuk berternak. Salam ngarit. Matur nuwun.